Bila makan dan tidur sudah terganggu, daya tahan tubuh akan menurun. Bila daya tahan tubuh menurun, penyakit akan banyak. Orang yang sakit itu Pak, dek kacau si kampung yang kerajo ke sawah ke ladang Pak, jarang sakitnya Pak. Kok jarang sakit orang di kampung tu Pak? Yo ndak ada nak diambil nan haram lah Pak Ibu. Nyopai ke sawah pagi pulang sore kerajo di ladang ana kan ambil. Dosa ndak banyak lah Pak Ibu tu makok laloknya lama. Jumlah rezeki kau ndak akan bertambah. Rajin Bapak Ibu tahajud tu ke banyak rezeki ndak? Banyak maksiat ke kurang rezeki ndak? Jumlah ndak akan dikurangi Allah karena maksiat, ndak akan ditambah Allah karena taat. Tapi kelapangan rezeki ditentukan oleh istighfar. Aku mau deku mana engkau payah mana dan jangan ibu perbanyak istighfar. Boleh jadi dosa ibu yang membuat dia perangainya begitu tu. Karena janji Allah kalau kalian banyak istighfar, Allah lapangkan anak-anak. Antara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang disebut dengan sayyidul istighfar. Saya sudah istighfar sebanyak-banyaknya dan juga bersedekah. Tapi Bapak, kaki saya sakit juga. Usaha berobat sudah ke sana kemari. Apa sebabnya itu? Mungkin apa banyak makan bagajebo kau kali kau Pak. Kau bukan dek dosa le kau. Ya tahu? Nah, jadi kadang-kadang ada di alam kau sebab Pak ada sunatullah. Kalau apa melanggar sunatullah. Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan membahas tentang istighfar. Istighfar ini ya masdar dari kata istaghfara yastaghfiru. Infinitifnya istighfar yang biasa kita artikan dengan minta ampun. Coba ya. Sebenarnya istighfar itu artinya bukan minta ampun. Bukan. Istighfar itu dari kata ghafara. Ghain fara. Buka kamus nanti bahasa Arab, cari arti kata ghafara. Ghafara itu artinya menutup. Itu ghafara. Jadi istighfar kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupinya. Itu arti istighfar secara harfiah. Kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi. Apa maksud dosa ditutupi? Pertama, agar kelak di akhirat Allah tidak menampakkan tu dosa kepada kita. Kan kata Allah begitu ya, famay ya'mal mithqala zarratin syarrayyarah. Siapapun yang berbuat dosa, kejahatan sebesar zarah pun akan diperlihatkan kepadanya. Itu janji Allah. Kita minta ya Allah tutup itu, jangan perlihatkan ke saya nanti di akhirat. Karena kita akan ketakutan melihat dosa kita nanti Bapak Ibu. Karena begitu banyaknya dosa yang pernah kita perbuat, andai Allah memperlihatkan nanti seperti janjinya, kita akan ketakutan di padang mahsyar. Itu kenapa di padang mahsyar itu semua wajah tunduk lesu. Wujuhu yauma izin khasyiah. Semua wajah pada hari itu tertunduk. Kenapa tertunduk? Karena takut Allah akan mempertontonkan dosa itu kepada kita. Ya Allah, tolong tutupi, jangan kau tontonkan itu kepada saya. Itu istighfar, minta ditutupi. Termasuk juga agar dosa kita tidak dipertontonkan kepada orang banyak kelak. Karena dosa kita ini Bapak Ibu pada waktunya juga bukan hanya kepada kita dipertontonkan, kepada orang banyak dipublis dosa kita.
Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa hussila ma fis sudur. Semua dosa hingga yang masih disimpan di hati, Allah akan bukakan kalian di akhirat. Yauma tublas sarair, pada hari itu dosa-dosa yang tersembunyi pun Allah publikasikan. Bapak Ibu, dosa saya ini tidak tanggung banyaknya Bapak Ibu. Saya ini sekarang ini, betapa Bapak Ibu mendengar saya. Kenapa Bapak Ibu mendengar saya? Karena dosa-dosa saya ditutupi Allah. Andai Allah bukakan sebahagian dosa saya dipertontonkan, Bapak Ibu hilang cie-cie sih kok. Ya tak? Kelak di akhirat dosa kita akan dipertontonkan kepada manusia. Yauma tublas sarair. Ya Allah, tutupi dosa saya, jangan pertontonkan kepada orang nanti. Itu makna istighfar. Ya Allah, tolong tutupi dosa saya. Jangankan untuk orang lain, untuk saya pun jangan pernah perlihatkan dosa-dosa saya. Itu kenapa istighfar disebut istighfar. Yang kedua, istighfar itu artinya meminta kepada Allah agar menutup dampak dosa itu kepada kita dan kepada orang lain. Karena setiap dosa yang kita kerjakan ini Bapak Ibu punya dampak. Pasti semua dosa itu punya dampak buruk, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Itu kalau Bapak Ibu baca cerita Nabi Saleh dan umatnya, kenapa umat Nabi Saleh dihancurkan semuanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Semua umat Nabi Saleh dihancurkan oleh Allah. Padahal yang berbuat dosa hanya 9 orang saja. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard, kata Allah. Yang membunuh onta Nabi Saleh itu hanya 9 orang. Tapi semua umat Nabi Saleh dihancurkan oleh Allah. Itu bukti dosa beberapa orang berdampak pada banyak orang. Dosa kita bukan hanya kita yang akan menanggung deritanya kelak. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin masyarakat kita. Ya Allah, tolong tutupi dampak buruk dosa itu kepada saya dan orang-orang lain. Itu makna istighfar. Kenapa istighfar disebut istighfar? Ya Allah, tutupilah dampak dosa. Nah, jadi istighfar ini apa Ibu? Adalah amal yang bernilai besar. Hanya satu kalimat astaghfirullah. Coba Bapak baca nanti surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kata Allah, orang-orang takwa akan ditempatkan Allah di sorga-sorganya yang penuh dengan mata air-mata air. Ada sorga-sorga yang dipenuhi uyun, kata Allah. Siapa yang masuk sorga itu? Ayat 18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di menjelang azan subuh, di waktu sahur, menjelang pagi, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Jadi kalau Bapak bangun pagi menjelang azan subuh itu, di waktu sahur itu perbanyaklah istighfar. Karena Allah menjanjikan penghuni sorga itu wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang sahur itu, menjelang azan subuh itu, mereka perbanyak istighfar. Itu hebatnya istighfar itu. Itu kenapa kalau Bapak Ibu baca lagi surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sorga itu disediakan bagi yang takwa. Siapa yang takwa? Bukan yang tak pernah berdosa. Baca ayat 135-nya. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim. Orang yang masuk sorga itu, kata Allah, yang banyak dosa. Dosanya banyak.
Dia setiap hari berdosa, tapi begitu berdosa dia langsung istighfar kepada Allah, surga. Itu hebatnya istighfar. Nah, istighfar ini Bapak Ibu untuk besok panjang surga. Tetapi Allah menjanjikan keuntungan dunia kalau Bapak Ibu mau beristighfar. Andai Bapak Ibu mau beristighfar, keuntungan dunia Allah janjikan untuk kita. Akhirat pasti surga menanti. Itu ayat-ayatnya tadi. Mari kita lihat apa keuntungan istighfar di dunia ini. Satu, baca nanti surat Hud, ya, ayat yang ketiga. Surat Hud ayat yang ketiga. Kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Janji Allah begitu Pak ya. Perbanyaklah istighfar kepada Tuhan. Perbanyaklah istighfar. Ya. Kalau kamu banyak istighfar kata Allah, Allah akan senangkan hidupmu sampai mati. Itu janji Allah Pak. Yumatti'kum, Allah akan tenangkan hidupmu sampai ila ajalim musamma, sampai ajalmu datang. Jadi ternyata Bapak Ibu, kebahagiaan hidup di dunia bukan dari tumpukan materi, bukan dari kendaraan mewah, bukan dari rumah mewah. Kebahagiaan itu kata Allah, istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar, Allah akan jadikan hidupmu bahagia sampai mati. Banyak orang Bapak Ibu, harta melimpah, kekayaan tak terhingga, harus overdosis, mati. Kenapa? Dia tidak menemukan ketenangan dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang Masya Allah, kemarin saya ada berita Bapak Ibu heboh kan, orang terkaya di Indonesia, istrinya cantik Masya Allah, ya toh, tertangkap narkoba suami istri. Setelah diinterogasi, kenapa narkoba? Ternyata narkoba tiap malam. Jawabannya sederhana, gelisah. Apa yang digelisahkan Bapak Ibu? Harta melimpah, rumah mewah, istri cantik, tapi gelisah katanya, harus narkoba setiap malam. Ini bukti bahwa kebahagiaan tidak dari materi. Kata Allah, istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar. Kenapa Bapak Ibu disuruh banyak istighfar? Dengan istighfar kita bahagia. Karena dosa, Nabi ditanya ya Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, ya Rasulullah, apa itu dosa? Apa itu dosa ya Rasulullah? Kata Nabi, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Itu dosa. Bapak Ibu kalau berdosa pasti gelisah. Ibu kalau bercakap japak di rumah pasti tak mulaluk mata. Percayalah kamu. Karena ibu berdosa. Apa kalau mengambil hak orang pasti tak kalaluk mata lah. Bakal itu berdosa. Semakin banyak dosa kita perbuat, semakin tak tenang hati kita. Percayalah Pak Ibu tu. Jangan Pak Ibu kira orang yang korupsi tu kalamak laluk tu. Ndak, keliru tu. Ndak kalamak ke laluknya no. Allah menjanjikan hanya dengan istighfar hidupmu akan ditenangkan oleh Allah ila ajalim musamma, sampai ajalmu datang. Itu untung istighfar di dunia. Yang kedua, kalau Bapak Ibu baca nanti surat Al-Anfal ayat 33. Ini untung istighfar. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah akan menunda azab suatu kaum. Allah akan menunda azab suatu kaum selama di dalam kaum itu masih ada yang beristighfar kepada Allah. Allah tak akan jadi mengazab satu kaum selama di situ ada orang yang beristighfar. Tuh hebatnya istighfar Pak. Padang ini Pak sudah lama diprediksi akan gempa besar. Alhamdulillah sampai hari ini belum. Allah masih melindungi kita. Boleh jadi karena orang-orang seperti kita nih Pak. Karena banyak yang beristighfar di sini, di negeri ini. Allah masih menunda azab.
Itu kenapa Bapak Ibu Allah kalau Bapak Ibu baca nanti di surat As-Saffat. Nanti baca surat As-Saffat surat 37 mulai ayat 43 sampai 48. Kata Allah, Nabi Yunus ditelan ikan. Andai Nabi Yunus tidak beristighfar, laula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus tidak berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus tuh Bapak Ibu ya, di surat Al-Anbiya ayat 87 ya, surat 21 ayat 87. Kata Allah, andai Nabi Yunus tidak beristighfar di dalam perut ikan, dia akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Apa yang membuat Nabi Yunus selamat dari perut ikan? Istighfar, kata Allah. Andai dia tidak beristighfar di situ, dia akan menderita dalam perut ikan selama sampai hari kiamat. Bapak Ibu kalau baca ayat 48-nya, umat Nabi Yunus itu umat yang tak jadi diazab oleh Allah, padahal sudah datang awan gelap. Biasanya kalau sudah datang awan gelap itu pasti dihancurkan tuh. Kalau tidak dengan hujan batu, hujan api yang pada ditimpakan ke umat Nabi Lut atau umat Nabi Shu'aib. Tapi umat Nabi Yunus tidak jadi diazab oleh Allah. Kenapa? Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Umat Nabi Yunus sepeninggal Nabi Yunus, mereka minta ampun kepada Allah. Ditunda azab mereka Bapak Ibu. Jadi itu hebatnya istighfar nih Pak. Boleh jadi di Padang nih maksiat tak tanggung banyaknya Bapak Ibu, tapi untung ada orang-orang yang beristighfar seperti kita, Allah masih menunda azab. Begitu janji Allah. Allah tidak akan mengazab suatu negeri wahum yastaghfirun, selama ada penduduknya yang beristighfar kepada Allah. Tak hebat istighfar tu Pak. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau baca surat Hud ayat 52. Surat Hud ayat 52. Kata Allah, ini umat Nabi Hud berkata kepada umatnya ya. Apa kata Nabi Hud? Ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Tuhan. Perbanyak istighfar. Kalau kalian mau beristighfar kepada Tuhan, yursilis samaa alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang cukup. Wa yazidkum quwwatin ila quwwatikum, Allah tambah kekuatan badanmu. Jadi kalau kita beristighfar Pak, dua janji Allah di surat Hud ini kepada umat Nabi Hud. Satu, turun hujan. Jadi hujan ini Bapak Ibu memang dipengaruhi dosa penduduk negeri. Bila penduduk negeri sudah banyak maksiat, hujan akan jarang turun, percayalah. Itu kenapa Bapak Ibu salat istisqa itu kan salat minta hujan. Apa aturan salat istisqa? Seluruh penduduk negeri harus puasa dulu 3 hari. Begitu sunahnya Pak. Jadi kalau salat istisqa itu penduduk negeri itu puasa dulu 3 hari. Hari ketiga baru pergi ke lapangan untuk salat. Bako puasa Bapak Ibu, kena puasa ko pengampunan dosa. Makanya setiap puasa ada pengampunan. Siapa yang puasa Ramadan, diampuni dosanya yang telah berlalu. Siapa yang puasa Arafah, diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Siapa yang puasa Asyura, diampuni setahun yang lalu. Semua puasa itu pengampunan dosa. Itu makanya puasa hari putih. Puasa hari putih itu puasa Nabi Adam ketika turun berdosa, disuruh puasa untuk memutihkan jiwanya yang kotor itu. Maka disebut puasa hari putih. Kenapa Bapak Ibu disuruh puasa sebelum salat istisqa minta hujan? Ini bukti
hujan tak turun karena dosa penduduk negeri. Itulah kenapa Allah katakan kalau kamu istighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit. Istighfar. Lalu wa yazidkum, ya, Allah tambah kekuatanmu, ya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambah kekuatan badanmu. Bapak Ibu, mohon maaf nih, kalau ada Bapak Ibu acuk sakit saya tanda banyak dosa. Cayalah Bapak Ibu tu. Karena Bapak Ibu sakit di badan kita ini, kata Nabi, apa tujuannya Bapak Ibu? Menghapus dosa kan? Kata Nabi kan begitu. Ma min syaukatin yusaku bihal abdu. Tidak ada satu duri pun yang menyakiti badanmu kecuali rasa sakit itu tujuannya Allah hendak menghapus dosaku. Apa artinya itu? Sakit itu karena kita berdosa, Pak. Itu makanya kata Nabi, orang kalau sakit bersedekah, karena obat penyakit itu bersedekah. Kenapa bersedekah? Kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Bersedekah itu menghapus dosa. Jadi kalau Bapak Ibu, ya kan, enggak acuk sakit, tu mulailah introspeksi, mungkin dosa ambo banyak. Tu makok lamah badan Bapak Ibu. Karena kekuatan badan memang berbanding lurus dengan istighfar. Orang yang banyak istighfarnya, kata Allah, ditambahkan kekuatan badannya itu. Begini Bapak Ibu, kenapa istighfar itu menambah kekuatan fisik? Bako fisik kita kuat dengan istighfar. Begini, apa itu dosa tadi? Mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Itu dosa tu Pak, gelisah. Bapak Ibu kalau hatinya gelisah, tidur tidak akan nyenyak, percayalah. Makan tidak akan enak. Bila makan dan tidur sudah terganggu, daya tahan tubuh akan menurun. Bila daya tahan tubuh menurun, penyakit akan banyak. Orang yang sakit itu Pak, dek kacau sikwa, dek siko ndak tanang ah. Tu maku orang kampung yang kerajo ke sawah ke ladang Pak, jarang sakitnya Pak. Bakok jarang sakit orang di kampung tu Pak. Yo ndak ada nak diambil nan haram lah Pak Ibu. Nyo pai ke sawah pagi pulang sore kerajo di ladang ana kan nyo ambil. Dosa ndak banyak lah Pak Ibu. Tu makok laloknya lama. Ya ndak. Orang di kampung tu ndak sambar lama-lama lah makan batambu tu Pak Ibu. Lalok ndak bakunci ke rumah tu Pak Ibu. Ndak bakunci ke rumah, lo bakaruh lalok di lantai tu mah. Kenapa? Di sini hatinya tenang. Jadi kekuatan fisik kita ini, kata Allah, memang berawal dari istighfar Bapak Ibu. Sayalah Bapak Ibu. Yang banyak istighfarnya, kata Allah, Allah kuatkan badannya. Itu janji Allah begitu. Karena dosa itu membuat kita gelisah. Kalau gelisah hati, makan tak enak, tidur tak akan enak, dan penyakit banyak. Sayalah. Celah Pak konsultasi ke dokter. Kalau apa sakit, cek dokter, apa jen banyak pikiran ndak? Sering dokter tu kalau konsultasi Pak selalu bicaranya, Bapak jangan banyak pikiran. Banyak pikiran tu maksud kacau tu. Tapi bahasanya dihaluskan, banyak pikiran. Ya, itu istighfar yang membuat badan kita kuat. Yang terakhir Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, surat Nuh. Apa kata Allah di surat Nuh? Ini Nabi Nuh berkata ke kaumnya, "Faqul tustaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, perbanyaklah kalian beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Kalau kalian istighfar, di samping Allah turunkan hujan, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Masya Allah janji Bapak ya.
Kalau kalian banyak istighfar kepada Allah, Allah lapangkan hartamu dan anak-anakmu. Janji Allah, kalau kalian mau beristighfar, Allah lapangkan hartamu. Ingat, bukan Allah banyakkan. Istighfar tak akan memperbanyak rezeki. Allah tak mengatakan wa yuksirkum bi amwalin, kami banyakkan hartamu. Bukan. Wa yumditkum, kami lapangkan rezekimu. Jumlah rezeki kau tak akan bertambah. Rajin Bapak Ibu tahajud tu ke banyak rezeki ndak? Banyak maksiat ke kurang rezeki ndak? Jumlah tak akan dikurangi Allah karena maksiat, tak akan ditambah Allah karena taat. Tapi kelapangan rezeki ditentukan oleh istighfar. Ada orang rezekinya seketik Pak jumlahnya, tapi lapang terasa Pak. Ada orang banyak dapat tapi menyusah, menyampi, sehingga jo laluk-laluk payah ken kamari sasa angok. Kenapa? Harta yang banyak tidak melapangkan dia. Harta yang banyak menyesakkan dia. Harta ini akan terasa lapang, kata Allah, istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar. Allah lapangkan harta kita. Ada orang Bapak Ibu gaji mungkin 3 juta, tapi biaya penuh, anak sekolah, bersedekah bisa, orang rumah kebutuhan cukup, mengaluh tak pernah. Kenapa? Lapang. Jadi kelapangan rezeki dari istighfar. Allah sebut begitu, percayalah Bapak Ibu. Wa yumditkum bibanin, Allah lapangkan anak-anakmu. Mohon maaf Bapak Ibu, kok ada Bapak Ibu punya anak menyasak si anak kau ti hari kawak. Yo bana sasa angok menghadapinya di hari Bapak Ibu. Ingat, jangan salahkan anak Bapak Ibu. Boleh jadi Bapak Ibu yang kurang istighfarnya kepada Allah. Jangan Bapak Ibu, bakok mau deku bana engkau payah bana dan juga amat. Jangan. Ibu perbanyak istighfar. Boleh jadi dosa ibu yang membuat dia perangainya begitu tu. Karena janji Allah, kalau kalian banyak istighfar, Allah lapangkan anak-anakmu. Ada orang punya anak surang Bapak Ibu, tapi sobana lapang orang gaib ada nyora, so punya anak 10 Bapak Ibu. Itu namanya anak yang lapang. Ada orang punya anak 10, menyusah orang gaib sampai mati Bapak Ibu. Itu anak yang tak membawa kelapangan tu. Ternyata anak itu lapang tidak lapangnya kita dengan mereka, istighfar kita yang menentukan Bapak Ibu. Maka kata Allah, perbanyak istighfar, Allah lapangkan untukmu anak-anakmu. Itulah kenapa istighfar ini amal yang penting Bapak Ibu. Nabi berkata, inilah yughon, saya ini punya rasa malas seperti kalian. Saya ini ada rasa malasnya karena saya manusia. Tapi kata Nabi, semalas-malasnya saya, di hari yang paling malas itu saya istighfarnya 100 kali. Kalau ada hari yang paling malas Pak Nabi, di hari yang paling malas itu Nabi 100 kali istighfarnya. Padahal Nabi itu tidak ada dosanya, maksum namanya. Bahkan turun ayat khusus untuk Nabi istighfar. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tu ke Nabi Muhammad tu. Padahal beliau tidak berdosa. Begitu hebatnya istighfar ni Bapak Ibu. Nah, minimal Bapak Ibu ada hadis sahih Bukhari Muslim. Ini minimal ya. Karena istighfar itu banyak. Ada astaghfirullah, ada astaghfirullahalazim, ada astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ada rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi apa? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi kata Nabi, ada hadis sahih Bukhari, siapapun yang membaca di pagi hari sekali, man qala hina yusbih, siapa yang membaca di pagi hari ini sebelum matahari terbit dia baca, atau di pagi hari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nanti Bapak Ibu cek di Google. Tanya ke Google Sayyidul Istighfar, keluar dia tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, seterusnya. Kalau dia baca di pagi hari sekali saja, famata qabla ayyumsiya, mati dia menjelang sore, menjelang terbenam matahari dia mati, famin ahlil jannah, pasti masuk surga. Wa man qala hina yumsi, dan siapa yang membacanya di sore hari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mati dia menjelang pagi, famata qabla an tusbih, mati dia menjelang pagi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bapak Ibu, kita ini akan mati kalau tidak malam, siang. Ada yang mati malam, ada yang mati siang. Bila Bapak Ibu baca pagi ini, mati siang ini, surga menanti. Bila baca sore nanti habis asar, mati menjelang subuh, masuk surga. Apa yang lebih hebat dari itu Bapak Ibu? Itulah kenapa kita disuruh beristighfar minimal sekali pagi, sekali sore. Itu istighfarnya tadi, Sayyidul Istighfar. Itulah kenapa Bapak Ibu habis salat, assalamualaikum, apa bacaan pertama? Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar juga Pak. Bapak Ibu, kalau ada orang mati doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Istighfar juga. Bapak Ibu duduk bersimpuh, Rabbil firli warhamni, istighfar juga. Itu hebatnya istighfar nih Pak. Hanya satu kalimat, dengan itu kita masuk surga. Coba hebatnya Bapak Ibu. Walaupun maksiat sudah berpuluh tahun. Kenapa? Allah Ghafurun Rahim. Allah bukan hanya pemaaf, bukan hanya menutup dosa, tapi mengganti dosa itu dengan pahala. Itu yang disebut Ghafur tadi. Istighfar itu, ya Allah, tolong tutupi dosa saya dengan kebaikan. Saya berdosa, amal belum ada, saya istighfar, ganti dosa saya dengan pahala. Itu istighfar. Itu makanya orang masuk surga bukan dengan amal, kata Nabi, bukan dengan amal. Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Itu makanya Ghafurun Rahim, satu paket. Allah ampuni, dikasih rahmat, diganti dosa dengan pahala, walaupun belum beramal. Masuk surga dengan istighfar itu. Itulah hebatnya istighfar Bapak Ibu ya. Maka perbanyaklah istighfar ya. Dan dia tidak butuh modal, tidak butuh biaya, tidak butuh waktu lama, tidak butuh tenaga, lidah saja istighfar. Nah begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, masih ada 5 atau 10 menit, saya persilahkan Pak kalau ada. Halo. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Nah, baik Bapak Ibu ya, ini ada pertanyaan. Pertama, ragam bacaan istighfar dari Rasulullah. Kapan yang tepat baca istighfar dan kapan baca ini, baca apa nih Bapak Ibu ya? Astaghfirullahalazim. Baik. Istighfar itu memang ragam, tadi sudah sebutkan. Yang paling minim itu astaghfirullah. Yang paling minim Rabbil firli. Itu istighfar. Bapak Ibu duduk salat, Rabbil firli, itu istighfar. Allahumma gfirli, istighfar. Astaghfirullah, istighfar. Astaghfirullahalazim, istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sama. Yang puncaknya, yang bosnya, big boss istighfar tuh tadi itu kata Nabi. Agak panjang Stek.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Itu dibacanya kapan? Sekali pagi, sekali sore. Kata Nabi, hina yumsi wa hina yusbih. Sekali pagi, sekali sore. Tidak banyak-banyak Pak, tidak sering-sering. Makanya Bapak Ibu, mulai pagi ini jangan tinggalkan itu. Baca mulai pagi ini. Pagi sekali, sore sekali. Kalau mati kita menjelang malam, alhamdulillah, surga menanti. Baca sore, mati menjelang pagi, surga menanti. Apa yang lebih hebat dari itu? Kan kata Nabi begitu Bapak dan Ibu, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang malas masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau saja. Modal masuk surga tu tidak banyak, mau. Tuh, bacaan sekali saja. Sekali pagi, sekali sore. Baca. Yang belum hafal, buka HP. Klik di situ, Sayyidul Istighfar. Lihat gambar, picture. Lihat itu gambar. Keluar tu foto-fotonya itu. Bacalah agak jali Ustaz. Ya, kalau amu, kalau nak amu dah pekal itu. Ya dah. Kapan tepatnya tergantung Bapak Ibu. Masing-masing punya waktu dan momentum. Kalau habis salat, contoh dari Nabi itu tadi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang dibaca Nabi kalau habis salat. Kalau Bapak Ibu habis berdosa, itu contoh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Bapak Ibu habis berdosa, itu bacaannya. Kalau Bapak Ibu sedang dalam situasi sulit dan Bapak Ibu tahu ini dosamu banyak mana, baca doa Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta. Kalau Bapak Ibu sakit, sedang sakit, itu zikirnya tu. Karena penyakit kau dek dosa. Begitu Bapak Ibu, walaupun tak selalu. Tapi penyakit tu kena dosa itu. Baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pengakuan inni kuntu minaz zalimin itu istighfar tu. Nanti baca di Al-Anbiya ayat 87. Nah, yang kedua, apa beda ghafur dan kafur? Ghafur, Bapak Ibu, ya, itu kita meminta kepada Allah agar dosa kita ditutupi, dampaknya untuk kita, untuk orang lain, nanti di akhirat jangan diperlihatkan kepada kita. Kalau kafar, Bapak Ibu, kafar itu artinya ditutupi, tapi boleh jadi nanti dibuka lagi. Kalau ghafar ditutupi, jangan dibuka lagi. Makanya buku disebut kafir. Karena kafir buku kau dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Makanya istighfar lebih hebat daripada kafar. Karena kalau kafar boleh jadi dibuka, makanya kafir namanya, dibuka tutup. Kita minta istighfar tutup permanen, jangan buka tutup, buka tutup. Begitu engkau tutupi, selamanya jangan dibuka lagi, ya Allah, selamanya tutupi. Itu maknanya ghafarah. Itu maka kita mintanya istighfar. Tutupnya tutup permanen. Ya Allah, jangan tampakkan lagi dosa saya yang sudah berlalu itu. Tuh. Lalu boleh beristighfar itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini namanya tasbih, bukan istighfar. Kecuali seperti Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfarnya pada kalimat ini kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya telah berbuat zalim, ya Allah, maka ampuni saya. Seperti Nabi Adam, kalau engkau tidak mengampuni saya, ya, la kuntu minaz zalimin, saya orang yang zalim. Pengakuan kita berbuat zalim itu istighfar. Mengaku, mengaku itu istighfar namanya itu. Yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu namanya tasbih, tahmid, takbir. Dan Bapak Ibu kalau baca ini berpahala, besar pahalanya. Kata Nabi, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, 100 kali sore, tidak ada orang yang lebih baik keadaannya di hari kiamat daripada orang itu. La ahada ya'ti yaumal qiyamati bi afdala minhu, kata Nabi. Tidak ada orang yang kedudukannya, yang keadaannya lebih hebat daripada orang yang baca tasbih 100 pagi 100 sore. Itu hebatnya pula, Pak.
Masing-masing punya fadilah. Tapi yang tadi itu bukan istighfar tapi tasbih. Istighfar itu apa yang diucapkan setiap hari atau itu tadi. Pilihlah mana Bapak Ibu suka. Rabbi ufirli sudah ya, boleh. Astaghfirullah boleh. Itu yang paling minim tuh, minimalis tuh. Astaghfirullah tuh minimalis tuh. Yang maksimalnya itu tadi Sayyidul Istighfar tadi, panjang. Panjang tuh memang tidak apa, kalau lapanya tidak lo panjang tuh. Ya panjang kok tidak luna apa, asapanya tidak panjang tuh. Bapak Ibu yakin kalau Ibu baca ini seminggu saja rutin hafal tuh. Ya kalau dirutinkan apa Ibu? Ada orang apa surah Yasin Pak. Baku apa? Nyurutin baca. Itu makanya kata Allah di surah Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Al-Quran itu mudah kalau dijadikan zikir. Kapan Al-Quran mudah dikuasai, dihafal? Kalau dijadikan zikir. Ibu bapak kalau zikir waqiah setiap malam, hafal waqiah tu. Kalau zikir ad-dukhan tiap malam, hafal ad-dukhan tu. Kalau zikir al-kafi setiap minggu, setiap Jumat, hafal al-kafi tu. Percayalah kamu. Apapun yang kita jadikan zikir, karena zikir itu disebut diulang-ulang, yassarna, akan mudah. Tadi Sayyidul Istighfar tu tak mudah kan? Tak apa saja tu. Bahkan tak apa, tak jadi zikir. Jadi kan zikir tu hafalnya tu. Nah, apakah istighfar dapat lakukan ketika salat? Nah begini Pak Ibu, dalam salat itu tidak boleh kecuali 4. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, kalamullah Al-Quran. Lain daripada yang 4 ni tak boleh dalam salat, batal salatnya. Ibu sujud atau berdiri baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh Ustaz? Boleh. Al-Quran kalamullah. Mau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sujud, itu dibaca lama-lama. Boleh. Kenapa? Kalamullah. Maka perbanyak berdoa dalam sujud itu yang kalamullah doanya, bukan kalamun nas, bukan kalam kita. Bapak Ibu salat sujud doa sebanyak-banyaknya, Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbana hablana, boleh. Al-Quran. Yang tak boleh tu ya Allah, kau hutanglah banyak-banyak tolong lunasi, tu tak boleh, tu batal tu Ibu tu. Itu tak kalamullah tu. Ya dah? Selama kalamullah boleh. Istighfar kalamullah. Kan tu kalamullah tadi tu istighfar tu. Rabbana zalamna, Rabbana apa? La ilaha illa anta subhanaka. Itu kalamullah. Boleh Ibu, boleh. Baca dalam salat. Karena kata Nabi, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud, perbanyak doa ketika sujud, kata Nabi. Istighfar tu doa, perbanyaklah istighfar. Boleh. Nah, bagaimana bacaan istighfar dari Rasulullah? Semuanya yang saya bacakan dari Rasulullah. Semua. Ada yang dari Allah, ada yang dari Rasulullah. Yang dari Rasulullah tu tadi tu, yang puncaknya Sayyidul Istighfar tu. Tu tadi tu. Kapan yang tepat baca istighfar dan baca itu tadi ya, sudah Pak Ibu ya. Sama pertanyaannya. Saya kira begitu. Ada satu lagi Pak. Mohon maaf. Saya sudah istighfar sebanyak-banyaknya dan juga bersedekah, tapi Bapak kaki saya sakit juga. Usaha berobat sudah ke sana kemari. Apa sebabnya itu? Mungkin apa banyak makan bagajebo kau kali kau Pak. Kau bukan dek doso le kau. Ya tahu? Jadi kadang-kadang ada di alam kau sebab Pak ada sunatullah. Kalau apa melanggar sunatullah, apa bermasalah. Ya, apa umur lah 60, banyak je makan daging, banyak je makan lama-lama. Itu bermasalah beko tu. Tu makanya Bapak Ibu, coba baca nanti cerita umat Nabi Musa minta makanan. Mereka minta makan turun dari langit manna dan salwa. Nanti baca di Al-Baqarah ayat 61. Mereka minta makan, dikasih Allah makanan manna dan salwa. Manna dan salwa ko daging burung dari surga. Di surga tu makanan daging burung. Walahmi tairim mimma yastahun. Di surga tu ada daging-daging burung yang lezat. Diturunkanlah daging burung ke bumi, namanya manna dan salwa. Sampai di bumi mereka makan manna dan salwa, ternyata tak taluk, minta lah ganti, minta mentimun bagai, minta tomat, minta sayur-sayur dia.
Yukhrij lana min bakliha min wakisaiha wa fumiha, gitu ceritanya tu. Baku umat Nabi Musa minta makan makanan basayu-sayu apa ibu, karena usia mereka lah di atas 60 tu, makuk di ayat 61 tu cerita tu. Usia di atas 60 ko apa banyak makan sayu oleh. Jangan lama-lama jo dimakan, beko naik kolesterol tu, naik beko asam urat tu. Jadi apa, sakit kaki itu bukan dek banyak dosa tu pak, ada salah makan apa tu mak. Memang kadang dosa itu ada hubungannya dengan penyakit, tapi tidak selalu. Kalau pak lah baru tu mungkin ada yang salah pak itu. Lalu istighfar lah banyak ustaz, sedekah lah banyak lu ustaz, tapi ini penyakit kaki kau tidak kurang-kurang lah ustaz. Tu apa, pereso makanan lah itu. Ada sunatullah yang pak langgar tu. Tidak selalu juga pak ya dengan dosa penyakit itu datang. Tetapi begitu kata Nabi, orang yang kalau datang penyakit, tanda Allah hendak menghapus dosanya. Apa artinya itu? Dosa itu berhubungan dengan penyakit kita. Itu. Bukan istighfar bapak ndak terima, bukan salah ndak. Ndak. Begitu pak. Ya. Apalagi lah tua-tua kau pak penyakit lah banyak. Dan memang kalau tua kau pak penyakit apa banyak, tua kau dosa pak lah banyak mah. Lama pak duit mah, dia banyak dosa pak. Mau kau dagi penyakit banyak tu. Apa lah ibu bapak lah tua-tua kau dagi penyakit banyak, bersyukurlah tu. Dosa dikurangi Allah. Diskon dosa penyakit tu mah. Percayalah ibu bapak pulang berasih tu mah kalau banyak penyakit. Maka kalau sakit banyak, alhamdulillah. Jangan bangga lo tak pernah sakit ibu. Dulu jamaah aku ustaz ambul 65 ustaz. Alhamdulillah ustaz tak pernah sakit lepas. Mungkin dosa tak kurang lah tu. Sakit kau diskon pak. Tu maka ketika lo tua kau banyak penyakit kau pak, Allah mendiskon dosa awak tu. Percayalah ibu kamu. Kan penyakit tu penghapusan dosa tadi. Terima sajalah. Tu maka Nabi Yunus tak minta sehat, tak minta keluar di paru ikan, zikir saja. Ibu bapak kalau sakit zikir. Jangan minta sehat. Belum tentu sehat tu baik. Maka Nabi Ayub dah pernah minta sehat. 7 tahun, 8 tahun sakit, tak ada minta sehat. Nabi Ayub hanya berkata, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau maha rahmat ya Allah. Begitu aja. Tak ada minta sehat. Belum tu sehat tu baik. Ibu kalau sehat, kian kamari pergi berjalan, ya tak? Allah sakit, zikir saja. Subhanallah, subhanallah. Tak, ancak sakit. Ya tak? Ya, kalau sehat kau ambil dosa saja, ancak sakit lah. Zikir banyak. Tu maka ketika sakit kau zikir banyak, tu cayalah ibu kamu tu. Nah, begitulah bapak ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.